luar biasa dan dahsyat. Pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan memuji nama Tuhan lewat kenaikan Yesus ke atas surga. Kami percaya ada satu janji yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami datang dengan segala ucapan syukur. Kami bersorak, kami memuji nama Tuhan, karena kami tahu lewat pujian yang kami naikkan, kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersatu hati, kami tolong, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Haleluya. Kita sama satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Haleluya. Anak Allah Yesus.
jelaskan amin. Haleluya. Sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan hidup kita semakin dipulihkan. Saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Dan pagi hari ini kita tahu Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia, dan kasih Tuhan itu sungguh besar bagi saya dan kita semuanya. Tuhan pulihkan saya, Tuhan pulihkan kita semuanya, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang
Kami siap menerima berkat dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah yang datang kepada kami menjadikan kami jemaat yang bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, baik dalam kasih dan pengenalan kami kepada Tuhan. Roh Kudus, urapilah kami. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan berita firman-Mu, sehingga sesuai dengan tujuan dan kehendak dari Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, puji Tuhan. Tadi malam saya diingatkan Pak Sitorus, terima kasih ya. Tanggal 25 Mei tahun 2017 yang lalu, katanya saya punya sejarah gitu. Sejarahnya adalah ketika saya berkhotbah di tempat ini baru 5 menit saya jatuh ya. Jatuh oleh karena sakit. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, saya hari ini bisa beraktivitas dengan baik, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa ada sampai hari ini, kalau saya bisa sembuh, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bisa sembuh. Amin. Semua oleh karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53, kita akan membicarakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca bergantian ayat ini. Saya membaca ayat 50, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 51 dan seterusnya. Demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berkata-kata dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Kejadian di mana ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
itu diawali dengan sebuah peristiwa penampakannya yang secara berkesinambungan, secara terus-menerus kepada para muridnya. Peristiwa ini terjadi pasca peristiwa kebangkitannya. Selama 40 hari Alkitab mencatat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, tidak lain tidak bukan adalah untuk mengkonfirmasikan dirinya tentang apa yang telah ia sampaikan, tentang pengajaran-pengajaran yang Tuhan telah berikan kepada para murid jauh sebelum peristiwa kematiannya. Bahwa ia menyampaikan tentang kerajaan Allah. Di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada kelepasan dari dosa, di dalam Dia ada mujizat, di dalam Dia ada kesembuhan, di dalam Dia ada pertolongan, ada kerajaan Allah yang menguasai hati dan pikiran manusia. Berita inilah yang diteguhkan kembali dalam peristiwa pasca daripada kebangkitannya dari kematian itu. Dan kalau kita melihat, Alkitab menginformasikan kepada kita, kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada para murid. Tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka kembali agar mereka jangan lupa oleh karena kesulitan-kesulitan yang mereka alami, oleh karena beratnya situasi mengikut dan mengiring Tuhan. Acap kali ini menjadikan mereka lupa tentang pengajaran-pengajaran yang telah Tuhan Yesus berikan. Itu sebabnya selama 40 hari pasca kebangkitannya, ia terus mengunjungi para murid. Ia memberikan tenaga, ia memberikan kuasa, ia mengurapi para murid-murid itu. Dan itu tercatat dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Semua peristiwa-peristiwa itu untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus pernah menyampaikan berita yang demikian. Ayat yang ketiga, Kisah Rasul pasal 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa yang disampaikan dalam peristiwa 40 hari penampakannya kepada para murid adalah untuk mengingatkan semua hal yang telah ia sampaikan kepada mereka. Nah, sesuai dengan Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Pertanyaan besar di dalam konteks ayat ini, mengapa Yesus harus naik ke surga? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sedang digali oleh banyak pihak. Kalau ia Tuhan yang mengasihi gereja dan umatnya, kalau ia Tuhan yang peduli kepada keadaan umat-umatnya, kenapa ia harus tinggalkan gereja dan umatnya seorang diri? Bukankah ini membuktikan ia seorang Tuhan, seorang Allah
yang tidak peduli kepada gereja, kepada umatnya. Namun saya ingin mempertegas berdasarkan Yohanes 16 ayat yang ke-28. Yohanes 16 ayat 28 memberi peneguhan kepada setiap kita bahwa kepergiannya, perpisahannya antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Lalu kata mereka kepadanya, Yohanes 16 ayat yang ke-28. 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Tujuan kehendak Bapa yang besar kepada umat manusia adalah supaya ia datang dari Bapa, datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini berarti bahwa semua tugas yang dipercayakan kepadanya, semua tanggung jawab yang diembankan kepada ia, semuanya telah selesai dikerjakan dengan sempurna. Ia telah menggenapi pelayanannya sedemikian rupa. Bahkan untuk mengingat peristiwa kenaikannya ke surga ini, ia bawa murid-muridnya untuk menjadi saksi bagi mereka bahwa tugasnya memang telah selesai. Tetapi kalau hanya sekedar tugas ia selesai, dia meninggalkan murid-muridnya, ini juga tidak cukup. Tetapi selain ia selesai melaksanakan semua tugasnya, sebelum ia pergi, ia memperlengkapi para murid-murid untuk sebuah tugas yang baru yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Yaitu ada satu misi di mana jiwa-jiwa yang tidak mengenal Tuhan itu harus mendengar berita dan peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, dan diperlengkapinya para murid itu adalah agar setiap kesaksian yang disampaikan diteguhkan dengan kuasa Roh Kudus. Kenaikannya ke surga ini memang peristiwa perpisahan dengan murid-murid, tapi bukan sebuah peristiwa yang menyedihkan, tetapi sebuah peristiwa yang membuat mereka semakin tegar, yang membuat mereka semakin kuat. Mereka semakin yakin bahwa apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah merupakan sebuah peristiwa yang benar terjadi. Sehingga kalau kita belajar kitab Kisah Para Rasul, para murid tidak segan-segan memberitakan berita firman Allah itu. Mereka tidak takut menghadapi penguasa. Mereka tidak takut menghadapi penganiayaan, karena mereka telah diperlengkapi semuanya. Apa bentuk perlengkapan bagi mereka yang tercatat di dalam ayat 50 sampai ayat 53 itu? Jelas di dalam ayat yang ke-50, Yesus membawa mereka. Ini berarti Yesus menjadi pemimpin bagi mereka.
dalam ayat yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati mereka. Lalu dampak dari berkat itu, ayat yang ke-52 pada Lukas pasal yang ke-24 itu, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-53, mereka menjadi murid, menjadi jemaat, menjadi gereja yang setia kepada Tuhan. Sekali lagi, meskipun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam alam nyata itu merupakan satu perpisahan, mereka tidak dapat lagi mempergunakan mata telanjang mereka melihat Tuhan yang memperlengkapi mereka itu untuk sebuah pelayanan. Tetapi kita dapat melihat ekspresi dari semua murid itu. Mereka menyembah Tuhan dengan begitu luar biasa. Mereka memiliki sikap tunduk taat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, akibat dari peristiwa ini, ayat 52 jelas menjadikan mereka bersukacita. Tepatnya peristiwa itu adalah mereka dipenuhi dengan sukacita. Satu pertanyaan besar, mengapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mereka juga harus diperlengkapi dengan sukacita yang besar? Yang pertama adalah saya katakan begini, dalam menjalankan misi Tuhan Yesus selanjutnya, di mana mereka telah diperlengkapi sedemikian rupa, mereka sama sekali tidak mengetahui atau belum mengetahui medan. Mereka tidak mengetahui situasi yang akan mereka alami. Dan menurut saya, mengapa mereka menikmati lawatan sukacita dari Tuhan? Itu tandanya bahwa mereka memiliki kesiapan secara mental. Meskipun mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan dialami ke depan. Ada peristiwa apa yang akan mereka alami terhadap misi dari Allah yang mereka harus lanjutkan itu. Tapi Tuhan telah menggaransi hidup mereka dengan sukacita. Benarlah apa yang dikatakan kitab Amsal dan Pemazmur, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita yang dikatakan di dalam ayat 52, itulah yang akan membackup para murid. Itulah yang akan membentengi para murid terhadap peristiwa-peristiwa yang sulit yang akan mereka alami. Mereka tidak memikirkan situasi sulit itu. Bukan mereka tidak percaya, bukan mereka tidak memahami kalau akan ada peristiwa yang sukar yang akan mereka alami. Tetapi sukacita dari Allah dalam peristiwa kenaikannya ke sorga itu, itulah yang menjadi tameng, itulah yang menjadi benteng, kekuatan bagi para murid untuk terus bergerak dan bekerja dalam menjalankan misi Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, acap kali kita mundur secara teratur ketika belum melihat kenyataan. Rasa takut itu membayangi kepada kita begitu luar biasa. Padahal ketakutan yang kita bayangkan itu belum tentu terjadi. Nah, bagi kita yang mengalami kenyataan ini, kita membutuhkan
membiarkan peristiwa kenaikan Tuhan itu melawat kita, sehingga sukacita itu memampukan kita untuk kita berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, menghadapi hari-hari ke depan kita, saya katakan hari-hari ke depan itu tidak akan lebih baik, akan sulit, akan lebih suka. Tapi Tuhan telah menggaransi hidup kita pada hari ini dengan sukacita yang Dia perlengkapkan kepada kita, sehingga kita mampu berjalan dengan baik. Orang lain boleh goyah, orang lain boleh bimbang, tapi kita anak-anak Tuhan harus semakin kuat dari hari besar. Itulah dampak daripada peristiwa kenaikannya ke sorga. Murid-murid menjadi siap untuk menjalankan misi Tuhan Yesus, karena ada sukacita yang membackup mereka. Kalau saya umpamakan sukacita itu sebagai benteng, maka ketika musuh itu masuk ke dalam rumah, yang pertama-tama dihancurkan itu adalah bentengnya. Tapi kalau benteng itu kuat, kokoh berdiri, dibangun dengan begitu kuat, maka benteng itulah yang akan mengalahkan musuh yang ada di depannya. Saya hanya katakan begini, kalau kita menyadari bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus terhadap para murid itu menjadikan mereka siap, maka saya percaya kepada kita pun akan demikian. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan lebih siap segala sesuatu daripada yang lain. Kita akan siap, kita akan apapun yang terjadi, tidak memikirkan peristiwa apa yang akan terjadi. Kalau semisal para murid tahu tentang apa yang akan terjadi pada mereka, seperti Petrus, Alkitab mencatat kematiannya. Ia katakan ia ingin menjadi kematiannya sama seperti Yesus. Tapi itu pun baginya tidak layak untuk mengikuti jejak Tuhan. Ia harus terbalik di salibnya. Itu catatan sejarah menunjukkan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa sampai Petrus sedemikian berani? Tentu ia siap. Satu kali anak saya Jane itu kan dia les keyboard. Satu kali dia akan ujian. Di kamar itu dia nangis, dia galau, dia ngomong sedikit emosi, sedikit emosi. Saya tanya, kenapa sih Jen? Saya mau ujian, naik tingkat, katanya begitu. Ya, daripada marah, daripada galau, lebih baik ke gereja, pegang keyboard, persiapan, itu kan lebih baik. Akhirnya saya antar untuk ujian. Memang mukanya muram sekali, tapi terakhir kemarin saya antar, saya dapat nilai 86. Jadi sekarang saya grade 2. Acap kali kan kita sama seperti anak saya ini. Kita belum tahu apa yang kita hadapi di depan, kita sudah takut terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tidak siap. Tapi Roh Kudus akan memberi kesiapan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, mengapa mereka bersukacita di dalam ayat 52 itu? Sebab berkat dari Tuhan itulah yang memberikan mereka keteguhan hati.
di tengah-tengah keraguan hati mereka. Sebab mereka menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-murid itu lengkap sudah keraguan-raguannya. Sebab mereka menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus. Yesus itu akan dijadikan seorang pemimpin dunia nomor 1 yang akan bisa melepaskan Israel dari jajahan Romawi. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Terus menjadi ragu-ragu. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, mereka dihiburkan dengan peristiwa kebangkitannya. Mereka diteguhkan. Nah, di dalam peristiwa daripada kenaikannya ke sorga, ada peristiwa keterpisahan antara mereka dengan Tuhan. Tapi saya melihat begini, berkat Tuhan itu meneguhkan mereka. Hati mereka tidak bimbang, hati mereka menjadi teguh. Bapak Ibu Saudara, tidak ada obat yang bisa membuat hati ini teguh. Kalau kaki kita loyo, kita minum obat bisa, tambah kalsium, tambah obat-obat yang lain bisa. Tetapi obat keteguhan hati tidak bisa dibeli. Tapi para murid menikmati itu secara cuma-cuma. Hati mereka yang ragu-ragu sekarang diteguhkan. Sehingga tidak salah bagian pertama, mereka siap menghadapi segala sesuatu. Dan yang terakhir saya mau katakan begini, mengapa mereka dipenuhi dengan sukacita? Karena dalam hati mereka tahu, mereka percaya bahwa Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka. Allah menyertai, Allah memelihara kehidupan mereka dalam kondisi dan situasi apapun yang akan terjadi. Ini juga pemeliharaan Allah kepada kita. Ia menyertai dan memelihara kehidupan kita. Jangan takut terhadap situasi dan kondisi yang kita alami hari ini. Pakai kacamata iman kita untuk melihat bahwa Allah menyertai, Allah memelihara kehidupan kita dalam situasi apapun yang kita alami. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semakin dicerahkan dengan peristiwa kenaikannya ke surga. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus telah sempurna dikerjakan. Karena Ia selanjutnya memperlengkapi gereja, memperlengkapi umat-umatnya untuk menjadi umat-umat yang kuat, menjadi jemaat yang teguh, menjadi jemaat yang tidak ragu-ragu, menjadi jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan, tapi semakin kuat. Ingat Bapak Ibu Saudara, Allah Immanuel itu selalu menyertai kita. Ia pemelihara ajaib kehidupan kita. Dalam kondisi separah sesulit apapun, Ia tetap memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berjalan dengan kepercayaan ini di dalam Tuhan. Hiduplah dengan percaya bahwa Dia Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan tim musik maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan satu pujian, ku hidup karena
percaya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Jai Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya.
Kuatkan mereka, beri semangat, beri gairah dalam hati mereka, beri kemampuan, beri kesanggupan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Lawan mereka dengan sukacita sorga. Berikan kepada kami hati yang teguh, hati yang siap, hati yang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami hari ini yang sedang ragu, kami hari ini yang sedang bimbang, kami hari ini yang sedang takut, kami hari ini yang sedang kalut. Peristiwa kenaikan ke sorga menjadi garansi bagi kami bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang memelihara kami dalam situasi dan kondisi apapun. Roh Kudus bekerjalah di antara kami, perlengkapi kami terus dengan kuasa-Mu untuk kami dapat melihat mujizat, melihat perkara-perkara besar yang Tuhan akan tunjukkan kepada kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Sebelum kita menjalankan korban persembahan, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Komisi Wanita. Kalau sudah tepat, saya persilakan.
waktunya kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan rumah tangga kami, bahkan kesehatan kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan persembahan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya persembahan yang kami berikan dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Nanti malam jam 7 ada doa di tempat ini. Terus hari Sabtu ibadah wanita. Kemudian sorenya ada ibadah youth. Hari Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Kemudian hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya. Diingatkan kembali bagi jemaat Tuhan untuk acara refreshingnya, ibadah padang, dipersilakan bisa menghubungi bendahara Bapak Stephen dan Bapak Yumai. Bisa menghubungi beliau, tentu bukan dengan tangan kosong ya, membawa sesuatu. Ibu Gembala sudah? Belum. Ibu Gembala juga belum. Dari semalam saya sudah kasih tahu, tolong dibayar. Sebentar katanya. Baik. Jika ada jemaat yang ingin ikut lagi, silakan menghubungi juga ya, mendaftar itu. Nah, jika terkendala oleh karena keuangan, daftarkan diri saja. Yang pasti harus ikut. Dan nanti didata oleh Bapak Yumai dan Bapak Stephen. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan, kami dapat kembali beribadah untuk menikmati berkat
berkat dari firman Tuhan, baik melalui pujian penyembahan kami, semuanya Kristus ditinggikan, Kristus dipermuliakan. Tiba saatnya Engkau menumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat, alirkanlah kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, baik sebagai orang tua maupun anak, di dalam segala usaha dan pekerjaan, segala aktivitas kami Tuhan yang memberkati. Kami berdoa tangan Tuhan yang terus menopang dan menolong kami, Engkau yang terus menyertai dan membimbing kami, kuatkan dan mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak dan rancangan dari Tuhan. Berdoa bagi Ibu Mega Manalu, dalam beberapa minggu ini akan melahirkan anak. Tuhan tolong berkati kandungan, berkati ibu, baik anak yang ada dalam kandungannya. Beri sehat, beri kuat dalam Engkau, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi saudari Yesika yang sekarang sedang sakit ada di rumah. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau memberkati Bapak Rudi dengan kesembuhan yang baru. Kami percaya Allah yang menolong, Allah yang memberkati, kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan memberkati hidupnya, memberkati Oma Evelyn, Oma Unggang, Oma Tanpinio. Beri sehat terus, beri kuat bagi mereka untuk mereka dapat beraktivitas dengan baik. Seluruh jemaat Tuhan ada dalam kendali kuasa dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada yang melaksanakan ibadah, juga berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.